Halo, lagi di kuliah berikutnya, eh, pneumatika. Oke, sebelumnya kita mempelajari tentang sistem hidrolik. Sekarang kita melangkah ke sistem selanjutnya, yaitu sistem pneumatik. Oke, apa itu sistem pneumatik? Dari kamus ya, dari kamus diasingkan oleh udara atau oleh tekanan udara atau pembuangan udara. Oke, jadi aktuator pneumatik adalah transducer yang mengkonversi energi dari udara yang dikompres menjadi gerak. Ya, kalau hidrolik itu dari fluidanya adalah cair, sedangkan pneumatik fluidanya adalah udara. Oke, gerak yang bisa dihasilkan dari pneumatik misalnya adalah linear, sama seperti hidrolik, kemudian brayun, ya, atau swivel, kemudian rotasi. Jadi sama seperti uh, sistem hidrolik juga ya. Jadi ada linear dan ada rotasi. Oke, silinder pneumatik itu biasanya diameternya minimum 2,5 mili sampai dia bisa menjadi terbesar diameternya adalah 320 mili ya. Jadi 32 cm ya. Oke, panjang langkahnya adalah dari 1 mili sampai 2000 mm atau 2 meter ya. Kemudian gaya yang tersedia dari silinder pneumatik tersebut ya mempunyai jangkauan antara 2 Newton sampai 45.000 Newton dengan asumsi tekanan 6 bar. Ya biasanya rata-rata 6 bar yang di suatu sistem pneumatik. Oke, kemudian kecepatan piston lumayan, ini bisa agak lumayan cepat. Jadi bisa 0,1 meter per second sampai 1,5 meter per second. Oke, aplikasi pneumatik banyak ya di industri juga. Contohnya material handling, jadi untuk menjepit suatu benda kerja misalnya, atau untuk shifting ya, seperti pakai point switch seperti yang digambar itu. Dia merubah posisi dari conveyor ya, yang kalau kalau lihat dari sini dia mengubah posisi conveyor dari posisi yang ini menjadi posisi yang ini, kemudian balik lagi, jadi bisa bolak-balik ya posisi conveyor ya. Kemudian positioning, jadi memposisikan suatu benda kerja ya. Oke, aplikasi umum itu bisa di packaging, kemudian filling machine, jadi misalnya mengisi botol aqua misalnya atau galon aqua gitu gitu mau ngisi. Kemudian metering, mengukur sesuatu. Jadi dia bisa pakai limit switch dan sebagainya. Dalam gambar kita bisa lihat ada satu aplikasi yaitu pneumatic cutter. Jadi untuk memotong suatu benda kerja, misalnya triplex atau kayu, itu bisa kita gunakan pneumatic system. Oke, diagram rangkaian pneumatik ya. Secara umum diagram rangkaian pneumatik sama dengan hidrolik. Aliran energi itu adalah dari bawah naik ke atas, naik lagi ke atas sampai paling atas. Jadi dari bawah ke atas aliran energinya. Oke, dalam rangkaian pneumatik ada beberapa tingkatan energi ya, supply energi ya. Yaitu pertama adalah supply elemen, bagian ini bawah. Kemudian ada input elemen, terdiri dari katup-katup pengatur arah. Kemudian processing elemen, terdiri dari suatu logic ya, misalnya logic AND dan OR misalnya. Ini digambarkan dalam simbol seperti ini. Kemudian ada control elemen, jadi itu adalah katup pengatur arah lagi. Dan terakhirnya adalah power component, yaitu silinder atau motor untuk menggerakkan benda kerja yang akan kita benda kerjanya. Oke, komponen sistem pneumatik adalah
Pertama adalah penyediaan dan pendistribusian udara, kemudian katup, kemudian processing elemen, elemen pemproses, kemudian komponen daya. Penyediaan dan pendistribusian udara, udara itu terdapat banyak ya di alam ini ya. Jadi udara itu dikompres ya oleh kompresor udara, dikompres biar mempertekanan ya, dan dikirim ke sistem pendistribusian udara. Komponen pneumatik, katup, silinder dan sebagainya itu dirancang untuk beroperasi pada tekanan maksimum 8 sampai 10 bar ya. Walaupun dalam prakteknya sekitar 5 sampai 6 bar, tapi ada faktor keamanan ya, siapa tahu terjadi tekanan yang berlebih dalam sistem sehingga masih aman ya, tidak rusak ya. Kemudian kompresor harus menyediakan tekanan 6,5 sampai 7 bar ya, karena kalau terjadi kehilangan tekanan dalam sistem, karena kan ada katup, ada belokan di pipa, di selang atau pipa pendistribusian udara, sehingga untuk mengantisipasi kehilangan tekanan itu, maka harus menyediakan tekanan yang lebih sedikit lah, 6,5 sampai 7 bar, karena nanti kan tekanannya menjadi 5 sampai 6 bar ya dalam komponen daya nanti ya. Oke, kemudian reservoir atau orang-orang juga menamakannya receiver, itu digunakan untuk mengurangi fluktuasi udara. Jadi udara dikompres masuk ke reservoir dulu, tekanannya di situ dibuat tetap, ada katupnya, sehingga fluktuasi udara tidak terlalu terjadi. Kompresor jadi mengisi reservoir sebagai tangki penyimpan. Sistem pendistribusian udara, contoh seperti ini, skematiknya ya. Kompresor akan memasukkan udara bertekanan ke dalam reservoir. Reservoir akan mendistribusikan udara tersebut ke sistem. Perhatikan bahwa gradien dari pipa itu harus sekitar 1-2% gradien, karena kan udara itu mengandung uap air. Uap air itu bisa mengembun sehingga dia menempel di bawah ya, sehingga dia bisa turun karena ada penurunan 1-2% gradien itu turun, sehingga bisa di drain atau dikuras ya pakai suatu katup kuras, drain cock. Oke. Kemudian kalau kita lihat ada air service unit ya. Nah, tadi ya, ini adalah service unit. Oke. Air service unit itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu filter udara bertekanan. Fungsinya adalah menghilangkan semua kotoran di udara bertekanan sekaligus air yang terkondensasi. Kemudian regulator udara bertekanan itu menjaga tekanan operasi sistem tetap konstan, walaupun terjadi fluktuasi tekanan di jalur distribusi dan konsumsi. Karena kan pada saat konsumsi itu tekanan bisa turun, kemudian karena bisa naik, dan sebagainya di jalur distribusi, maka regulator udara ini gunanya untuk mengatur biar tidak terjadi fluktuasi tekanan. Kemudian pelumas udara bertekanan itu adalah untuk memberikan kabut oli. Jadi oil mist, kabut oli dikirim ke sistem pendistribusian udara jika diperlukan. Karena kan walaupun bagaimana kan itu harus dilumasi ya, suatu sistem yang mekanik yang bergerak gesekan seperti itu harus diberikan suatu pelumasan. Oke, ini adalah ilustrasi dari suatu service unit untuk suatu merek tertentu, yaitu Festo dalam hal ini. Oke, ini adalah simbol dari air service unit. Kita lihat terdiri dari filter udara, kemudian regulator udara, dan pelumas udara. Kemudian di situ juga ada pressure gauge untuk mengukur tekanan. Kemudian kalau disatukan simbol-simbol yang tadi itu, dia menjadi seperti ini yang di bawah. Oke, katup. Serupa dengan sistem hidrolik, katup itu berfungsi untuk mengatur tekanan atau laju aliran udara. Seperti hidrolik juga, ada katup pengatur arah, ada katup tidak balik atau non-return valve, kemudian katup pengatur tekanan, kemudian ada shut-off valves. Katup pengatur arah, ya ini contohnya gambarnya, itu simbolnya juga seperti ini, yang sebelah kanan ya.
Misalnya ini dia pakai roller, ini kemudian pakai tuas roller dan sebagainya. Kemudian non return valve, uh, katup tidak balik, yaitu check valve, ya, agar alirannya cuma ada ke satu arah, arah yang berlawanan tidak bisa mengalir. Kemudian shuttle valve seperti ini, yang akan kita bahas nanti lagi. Ini untuk berfungsi sebagai logika, ya, untuk logika operasi. Kemudian dual pressure valve sama juga untuk operasi logika, ya. Kemudian ada quick exhaust valve, jadi untuk membuang udara secara cepat, ya, dengan cepat. Kemudian mengatur aliran sama flow control valve yang bisa diatur ininya, aliran udaranya. Kemudian ada yang digabung dengan katup check valve seperti ini, seperti di bawah ini. Oke, katup pengatur tekanan itu ada beberapa macam, ya, yaitu pressure limiting valve, itu dia membatasi tekanan di receiver, ya, di tangki, dan menjaga suplai tekanan ke sistem pada tekanan yang tepat. Misalnya dia pengennya 6,5 bar, ya, berarti dia akan katupnya akan membuka apabila dia tekanan lebih dari tekanan 6,5 bar, kemudian akan menutup apabila membuka membuka, ya, kemudian akan menutup apabila dia tekanannya kurang. Oke. Kemudian pressure regulating valve, dia akan menjaga tekanan tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tekanan pada sistem. Di sistem, ya, kalau tadi di receiver. Kemudian pressure sequence valve digunakan jika sinyal yang bergantung tekanan diperlukan. Jadi ada sinyal atau pilot, ya, namanya, pilot valve itu diperlukan, maka dia menggunakan pressure sequence valve. Oke, elemen pemproses itu yang tadi, ya, kita bicarakan tadi adalah dual pressure valve, itu adalah untuk fungsi logika N, lambangnya seperti ini simbolnya. Kemudian shuttle valve itu fungsi untuk logika OR, ya, atau, ya, kalau yang tadi adalah N, dan kalau ini adalah atau. Komponen daya aktuator, ya, contohnya aktuator yang di atas ini adalah aktuator dengan elemen pengatur. Kemudian aktuator linier, ya, yang biasa, ya, tanpa elemen pengatur, dan rotari juga, ya, jadi ada motor pneumatik. Oke, salah satu aplikasi dari silinder, tie rod silinder, bisa dilihat gambar, yaitu ada suatu kotak, ya, kotak yang isinya adalah benda kerja setelah diproduksi. Kemudian kotak tersebut akan diberi suatu label kertas, mau ditempelkan suatu label stempel, ya, stiker, ya, stiker kertas, maka dia menggunakan 2 buah tie rod silinder yang mendorong stiker tersebut untuk menempel ke permukaan kotak. Oke, aplikasi rotary actuator, misalnya dalam permesinan, misalnya mesin bor. Kemudian secara portable juga dia bisa untuk screwdriver atau obeng, ya, obeng atau alat bor listrik, alat bor pneumatik. Oke, kemudian pneumatic gripper, nah, ini ada juga untuk aplikasi robotik biasanya, jadi dia geraknya bisa linear atau berputar. Ini digunakan untuk bisa mengambil dan menempatkan benda, ya, seperti ini. Oke, dia bisa fully open dan fully close. Oke, aplikasi pneumatic gripper dalam robotika, misalnya dia akan ambil benda, pindahin ke sebelahnya, pindahin ke kotak yang lain, misalnya dari satu kotak ke kotak lain, jadi dia bisa ambil, tarik, balik, pindahin ke sebelah. Oke, simul-simul pneumatik sama seperti, mirip-mirip seperti hidrolik, cuma kalau hidrolik ini misalnya untuk pompa, ya, segitiganya itu kalau untuk hidrolik kan ini, ya, field, ya, diisi hitam gitu, ya. Sedangkan kalau di pneumatik dia karena dia udara, jadi dia dilambangkan sebagai segitiga yang kosong seperti ini. Ini ada beberapa, kita lihat sebenarnya mirip-mirip juga dengan sistem hidrolik, ya. Ya, ini untuk penyediaan dan pembangkitan udara, ya. Ini jadi supply, service, yang tadi, ya, air service unit. Kemudian kalau dikombinasikan seperti ini, kalau disederhanakan seperti ini.
Oke ya. Kemudian untuk katup pengatur arah, simbol-simbolnya seperti ini, mirip juga ya. Jadi misalnya ini adalah 2/2 way, jadi 2 port dan 2 posisi ya. Oke, kita lihat perbedaannya adalah ini ya, penomorannya mungkin ya, dengan sistem hidrolik dia berbeda sedikit. Oke, sistem penomoran untuk port katup ya, untuk sistem pneumatik yaitu berdasarkan standar internasional, yaitu ISO 5599 ya, strip 3. Kalau untuk working line, jadi jalur kerja, maka ISO itu menggunakan lettering system, menggunakan numbering system. 1 untuk pressure port, kalau sistem huruf dia pakai P, pressure ya. Kemudian untuk kerja ya, jalur kerja dia pakai 2 dan 4 untuk penomorannya. Sedangkan untuk pakai huruf dia A dan B. Kemudian untuk katup buang dia pakai angka 3 dan 5, sedangkan untuk huruf dia pakai R dan S. Kemudian untuk jalur pilot ya, jalur pengaturan tekanan, maka dia pakai nomor 10. Kemudian sistem hurufnya dia pakai Z dan seterusnya ya. Kemudian untuk seperti itu ya, contohnya penomoran port misalnya seperti kita lihat, misalnya misalnya yang ini ya, yang di kiri ini ya, yang gambar paling kiri atas itu kita lihat ini adalah port 12, berarti dia sinyal ya, yang mengkonek port 1 ke port 2. Oke, kemudian 1 itu adalah pressure port ya. Kemudian 3 adalah exhaust port atau katup buang ya, port buang ya. Seperti itu. Oke. Itu salah satu contohnya. Oke, kemudian metode aktuasi katup ya, seperti hidrolik juga ada beberapa macam. Misalnya kalau umum seperti ini, berarti dia terserah pengguna dia mau pakai sistem press button, lever operator, tergantung dari fungsinya di operasi yang diinginkan dalam aplikasinya ya. Kemudian di push button, ini dioperasikan tuas dan seterusnya. Oke, berikutnya non-latent valve ya, dia lambangnya seperti ini. Yang mungkin baru adalah ini adalah dual pressure valve ya, dual pressure valve. Kemudian shuttle valve ini sama seperti hidrolik juga ya. Kemudian ini adalah quick exhaust valve. Kemudian katup pengatur aliran sama lah seperti tadi ya. Katup pengatur tekanan seperti ini ya. Ya, kemudian aktuator ya, sama seperti hidrolik juga ya. Ini ada single acting, ini double acting, dan ini double acting dengan double ended piston rod ya. Jadi ini piston rodnya dia panjangnya sampai di fix ya, di misalnya di suatu dinding, atau dia dinding di sini bisa di fix dia ininya, pistonnya. Oke, aktuator rotari ya, bedanya itu aja ya, seperti hidrolik juga, cuma ininya segitiganya adalah kosong. Oke, peralatan tambahan seperti ini, exhaust port ya, tanpa fixture untuk koneksi seperti ini. Kemudian kalau dia pakai ulir koneksinya, maka dia lambangnya seperti ini dan seterusnya. Pressure gauge seperti ini crossing line, inline connection, kemudian indikator visual. Oke, diagram rangkaian yang tadi ya, kita balik lagi seperti tadi. Ini adalah komponen-komponen di elemen-elemen ya di sistem magnetik. Oke, penamaan komponen dalam diagram rangkaian. Kita lihat bahwa di sini ada penamaan komponen-komponennya, misalnya 0Z, 0S dan sebagainya. Jadi ada 2 macam ya, yang sering dipakai ya dalam sistem pneumatik, yaitu penamaan berdasarkan nomor seperti ini. Jadi kalau pakai 0Z gitu ya, 0Z itu adalah supply unit, energi supply unit, jadi supply udara ya. Kemudian komponen dayanya dia pakai 1A,
2A dan sebagainya. Kemudian elemen kontrolnya dia pakai 1V1, 1V2 ini valve ya, tanda valve ya. Kemudian elemen input dia pakai 1S1, 1S2 dan sebagainya. Ini adalah elemen input baik secara manual maupun mechanical. Ini aktuasi katupnya. Oke, kalau penamaan dengan huruf seperti ini, 1A, 2A untuk power, kemudian 1S1 dan 2S1 misalnya, tergantung dari berapa banyaknya ya. Ini limit switch, jadi ini masuk ada limit switch kalau pakai huruf ya, itu limit switch juga masuk ke dalam sistem. Oke, contoh ilustrasi ya. Bagaimana kita akan mengontrol sebuah silinder yang single acting ya. Sebuah silinder single acting berdiameter 25 mili digunakan untuk menekan sebuah komponen seperti ini ya. Jika sebuah push button ditekan, jadi ada tombol ya, push button ditekan. Selama push button diaktifasi, maka silinder tetap dalam posisi tekan. Jika push button lepas, penekanan dilepas. Maka bagaimana sistemnya? Maka kita bisa gambarkan sistemnya di gambar ini. Biasanya untuk silinder single acting itu kita pakai 3/2 W ya, kartu pengatur arahnya. Ya, jadi kita lihat di sini adalah supply energinya, kita namakan 0Z karena cuma satu ya. Kemudian ini adalah input elemen, ya kita pakai 0S karena dia cuma satu juga. Kemudian katupnya, karena ya katupnya ini kita namakan 1S ya karena cuma satu juga ya, cuma satu juga. Dan ini komponen dayanya kita namakan 1A ya, jadi karena masing-masing satu, jadi kalau ini 0, 0 dan ini 1, 1. Oke ya, jadi penomoran yang ini mulai dari 0, dari 0 ini mulai dari 1 ya. Jadi karena silindernya berkapasitas kecil ya, maka operasi dapat dikontrol langsung oleh katup pengatur arah 3/2 W. Kemudian aktuasinya kita lihat pakai push button, kemudian ada pegas balik. Oke, kemudian logika N. Contoh ya, kita mempunyai suatu sistem bahwa suatu silinder ya double acting itu akan beroperasi apabila terdapat suplai tekanan udara bertekanan dari port 1 dan port 3. Maka kita pakai yang namanya dual pressure valve. Nah, ini itu logika N ya. Ya, jadi dual pressure valve yang 1V1 ini digunakan untuk fungsi logika N. Oke. Kita lanjutkan. Logika OR. Kalau logika OR kita pakai namanya shuttle valve seperti ini. Jadi salah satu dari port 1 atau port 1 dalam kurung 3 ini, salah satunya terdapat udara bertekanan ya, yang cukup tekanannya, maka silinder pneumatik ini akan bergerak ya, jadi salah satu. Oke. Berikutnya kita pelajari dasar-dasar pneumatik ya, fisiknya ya, fisika ya dari pneumatik. Kita lihat biasanya kalau kita pelajari fisiknya ya, fisika dari sesuatu, maka kita ada satuan-satuan kita pakai biasanya seperti apa sih? Oke, satuan dasar yang kita pakai biasanya panjang, itu dalam meter, simbolnya L. Kemudian massa, M kecil, itu satuannya adalah kilogram. Kemudian waktu, T simbolnya, satuannya adalah second, S. Kemudian temperatur, T itu dalam Kelvin ya. Jadi temperatur, karena kita biasanya temperatur absolut ya untuk suatu gas ya, maka dalam Kelvin biasa. Kelvin itu kalau kita mau ubah dalam Celsius, maka 0 derajat Celsius itu sama dengan 273,15 Kelvin. Kemudian satuan turunan, gaya itu simbolnya F. Kemudian satuannya adalah Newton atau 1 kg meter per second kuadrat. Kemudian luas itu A dalam meter persegi. Volume simbolnya V dalam meter kubik. Flow rate atau laju aliran
itu simbolnya kV. Satuannya dalam meter kubik per second. Kemudian tekanan, simbolnya P kecil, itu satuannya dalam Pascal. Ya, untuk dicatat bahwa 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter persegi. 1 bar itu adalah 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal. Oke, kemudian hukum Newton, kita tahu bahwa gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Ya, kalau misalnya berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, sama aja ya jadinya. Berat itu sama dengan gaya. Oke, tekanan 1 Pascal itu setara dengan tekanan tetap pada luas permukaan 1 meter persegi dengan tekanan vertikal 1 Newton. Oke, tekanan udara, ya, sebenarnya tekanan udara itu kan sudah bertekanan di alam ini. Tekanan udaranya itu kita namakan tekanan ambien atau P ambien di tengah-tengah ini ya. Kemudian kalau lebih dari tekanan ambien namanya tekanan berlebih, ya. Kemudian di bawah tekanan ambien namanya vakum. Ya, kita lihat seperti ini. Kalau tekanan absolut ya benar-benar 0, itu berarti 0 kilo Pascal. Ya, jadi tekanan ambien itu adalah 1 bar atau 100 kilo Pascal. Tekanan absolut itu adalah 0 kilo Pascal. Oke, tekanan udara itu berfluktuasi di sekitar 1 bar ya, tergantung lokasinya biasanya. Oke, kemudian temperatur standar itu adalah kita pakai Kelvin ya. T Kelvin itu adalah 0 derajat Celcius, itu adalah sama dengan 273,15 Kelvin, itu standar. Kemudian standar tekanan itu adalah ambient ya. Ambient itu adalah 1,01325 bar. Oke, berikutnya karakteristik udara. Ya, karena ini ya kita berhubungan dengan udara. Ya, udara itu adalah compressible atau dapat ditekan. Jadi misalnya kita punya suatu bejana atau kontainer ya, isinya adalah udara, mempunyai volume V1, kemudian tekanan P1, kita tekan dengan suatu gaya F1, maka dia bisa terus ditertekan, berubah dia menjadi volumenya menjadi V2. Ya, karena kita tekan terus menjadi F2 gayanya, kita kasih gaya terus ya menjadi F2, maka dia bisa mempunyai volumenya menjadi V2. V2-nya akan berubah ya, tekanannya juga berubah. Kemudian kita tekan lagi dengan suatu gaya, tambah lagi gaya ya F3, maka dia volumenya akan berkurang. Kemudian tekanannya bertambah menjadi P3. Oke, menurut hukum Boyle-Marriott, maka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan P3 kali V3 itu konstan. Itu pada temperatur tetap. Jadi kita asumsikan bahwa dia tidak terjadi perubahan temperatur ya di bejana tersebut. Oke, kita berikan ilustrasi gitu. Udara pada tekanan atmosfer ditekan oleh kompresor hingga 1/7 volumenya. Ya, jadi 1/7 volumenya karena ditekan oleh kompresor. Berapakah tekanan udara tersebut jika diasumsikan temperatur tetap selama proses tersebut? Ya, maka kita bisa masukkan rumusnya ya, P1 V1 itu sama dengan P2 V2. Maka P2 adalah P1 dikalikan V1 per V2. Catat bahwa V2 per V1 adalah 1/7 tadi ya, 1/7 volumenya ya. Kemudian maka P1 adalah P tekanan atmosfer ya, itu atau ambien, sama dengan 1 bar ya, atau 100 kilo Pascal. Maka P2 adalah 1 dikalikan dengan 7 ya. Ya, P1-nya 1, ini adalah V1 per 2 jadi 7 ya, karena V2 P1 sama dengan 1/7 atau sama dengan 700 kilo Pascal atau 7 bar absolut ya. Catat absolut. Maka tekanan berlebih ya, tekanan berlebih PE itu adalah tekanan absolut dikurangi tekanan ambien atau 700 ya, kita dapat dari sini 700 kilo Pascal dikurangi 1 bar ada 100 kilo Pascal, itu adalah 600 kilo Pascal atau 6 bar. Jadi kompresor harus menghasilkan tekanan 600 kilo Pascal ya. Untuk menghasilkan tekanan 600 kilo Pascal harus mempunyai tekanan kompresi 7/1.
Oke ya. Oke, ekspansi udara berikutnya. Udara itu mengembang 1/273 volumenya pada tekanan tetap. Ya, jadi kalau temperatur standar 273 Kelvin untuk kenaikan temperatur 1 Kelvin. Jadi setiap kenaikan temperatur 1 Kelvin, udara mengembang 1/273 dari volumenya. Jadi ekspansi. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa volume suatu massa gas sebanding dengan temperatur absolut selama tekanan tidak berubah. Jadi kalau tekanan tidak berubah, volume suatu gas sebanding dengan temperatur absolut. Jadi V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Oke, atau V per T adalah konstan. Maka pengembangan udara delta V adalah V2 dikurangi V1 atau V1 sama dengan V1 dikalikan dengan T2 minus T1 per T1. Maka volume 2 V2 itu adalah V1 ditambah pengembangan volume ya, atau V1 tambah V1 per T1 dikalikan dengan T2 dikurangi T1. Oke, berikutnya kita berikan ilustrasi atau contoh. Udara dengan volume 0,8 meter kubik pada temperatur T1 dengan 293 Kelvin dipanaskan hingga T2 344 Kelvin. Seberapa banyak udara tersebut mengembang? Maka kita masukkan rumusnya. V2 adalah V1 ya, 0,8 meter kubik tambah V1 ya, 0,8 lagi dibagi dengan T. T-nya adalah 293 ya awalnya ya, dikalikan dengan perubahan temperatur. Temperatur akhirnya adalah 344 Kelvin, temperatur awalnya adalah 293 Kelvin. Maka V2 adalah 0,8 ditambah 0,14 meter kubik atau 0,94 meter kubik. Maka udara mengembang sebesar 0,14 meter kubik. Ya, dari 0,8 dia menjadi 0,94. Oke. Sekarang udara pada volume tetap. Apabila volumenya dijaga tetap saat kenaikan temperatur, maka P1 per P2 sama dengan T1 per T2 atau P per T adalah konstan. Oke, secara umum ya, P1 kali V1 per T1 itu sama dengan P2 kali V2 per T2 itu sama dengan konstan. Untuk tekanan P tetap biasanya kita namakan isobar. Kalau untuk volume yang V tetap maka kita namakan isochor. Sedangkan untuk temperatur T tetap namanya isothermal. Oke, kemudian penyediaan dan distribusi udara, reservoir atau receiver. Ukuran dari reservoir udara tersebut bertekanan tergantung dari volume yang disuplai oleh kompresor pertama, kemudian konsumsi udara untuk aplikasi pneumatik. Jadi konsumsinya berapa? Makin banyak, ya makin banyak konsumsinya. Makin banyak silinder misalnya, maka makin banyak konsumsi udaranya. Kemudian ukuran jaringan pneumatiknya, ya sebesar apa? Sebesar satu kamar, satu gedung besar dan sebagainya. Kemudian jenis pengaturan siklus kompresornya. Kemudian penurunan tekanan yang diizinkan pada jaringan pneumatik. Ya karena ada pipanya panjang, kemudian ada belokan-belokan, ada katup, maka dia terjadi penurunan tekanan di dalam sistem. Oke, contoh volume untuk menentukan volume reservoir. Contoh, kita punya volume supply dari kompresor 20 meter kubik per menit misalnya. Kompresornya bisa ngasih 20 meter kubik per menit. Kemudian siklus kompresor per jam itu adalah 20 siklus per jam. Kemudian penurunan tekanan yang diizinkan rata-rata biasanya cuma 1 bar lah, delta P itu cuma 1 bar yang bisa diizinkan atau 100 kilopascal. Maka dari grafik kita bisa lihat, oke, itu adalah berapa? 20 ya, 20 meter kubik per menit. Ya, kita tarik garis sehingga ketemu delta P-nya adalah 1 bar ya. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai ketemu ke volume supply dari kompresor ya, 20 ya, 20 siklus kompresor per jam. Itu 20 kan? 20 per jam. Terus kemudian kita tarik garis ke kiri, kita dapatkan bahwa volume reservoir itu adalah 15 meter kubik. Oke, kemudian performance silinder pneumatik. Ya. Rumusnya gayanya yang dihasilkan
ya, gaya piston teoritis ya, ini teoritis ya, itu adalah sama dengan luas piston efektif, piston yang silinder ya, dikalikan dengan tekanan operasi. Kemudian kalau single acting ya, dia adalah gaya efektif yang dihasilkan itu adalah A dikali P, oke, dikurangi dengan FR ditambah FF. FR itu adalah gaya gesekan ya. Biasanya itu gaya gesekan estimasinya ada perkiraannya adalah 10% ya. 10% dari gaya piston teoritis. Gaya efektif ya, gaya efektif 10% dari gaya efektif. Kemudian FF itu adalah gaya dari pegas balik ya, karena itu harus dilawan juga kan. Kemudian kita peroleh itu ya, A itu luas piston, kemudian A aksen itu adalah permukaan anular. Anular itu ruang di antara batang piston dengan silinder. Oke, untuk silinder double acting, untuk langkah maju gaya efektifnya adalah A dikalikan P dikurangi gesekan. Untuk langkah balik gaya efektif adalah A aksen ya, dikalikan P dikurangi gesekan, gaya gesekan. Oke, ini adalah diagram tekanan versus gaya. Ya, kita lihat kita bisa menentukan misalnya kita harus menghasilkan gaya 1000 misalnya Newton, kemudian tekanan operasinya misalnya 3 bar, maka kita memerlukan misalnya ya, kita memerlukan berapa nih, 6 ya, 6 mm piston, 6 mm piston diameter piston ya. Oke, kemudian panjang langkah piston. Panjang langkah piston untuk silinder pneumatik dibatasi sampai 2 meter ya, karena untuk menghindari bengkok atau buckling batang piston ya. Dalam mekanika kekuatan material kita pelajari bahwa apabila suatu batang ditekan, itu selain dia harus menahan tegangan tekan, maka dia juga harus stabil ya, jangan sampai dia bengkok. Oke, ini adalah diagram buckling ya. Kita lihat bahwa untuk gaya tertentu, kemudian diameter piston batang piston tertentu, maka berapa panjang langkah berapa panjang langkah yang harus yang bisa dirancang. Oke, kemudian konsumsi udara. Dalam penyiapan udara, konsumsi udara perlu diketahui ya. Konsumsi udara adalah rasio kompresi dikalikan dengan luas piston dikalikan langkah dikalikan dengan jumlah langkah per menit. Ya, rasio kompresi itu adalah sama dengan 101,3 ditambah tekanan operasi itu dalam kilopascal ya, dibagi dengan 101,3. Untuk silinder single acting, konsumsi udara adalah QB adalah S dikalikan dengan N dikalikan dengan QH. Sedangkan untuk double acting, konsumsi udaranya adalah QB sama dengan 2S N dikalikan QH, di mana QB adalah konsumsi udara dalam liter per menit, S adalah stroke, panjang langkah dalam sentimeter, N itu adalah jumlah langkah tiap menit ya, dalam ukuran per menit ya. Kemudian QH adalah konsumsi udara tiap sentimeter dari langkah ya. Oke, itu dalam per sentimeter konsumsi udara ya, per sentimeter, liter ya, per sentimeter. Oke, ini adalah grafik konsumsi udara ya dari rumus yang tadi. Maka kita bisa cari ya piston diameter konsumsi udara ya, liter per sentimeter itu adalah di sumbu mendatar, kemudian tekanan operasi ini sumbunya di garis-garis yang miring ini, piston diameter di sumbu vertikal. Oke, berikutnya perbandingan sistem. Jadi kita sudah pelajari sistem elektrik, hidrolik, dan pneumatik. Oke, kita mulainya dari bawah aja itu ya. Dari bawah, input elemen. Kalau untuk pneumatik dan hidrolik itu adalah switch, push button,
aktuator, push button aktuator, limit switch, program modul, sensor. Sedangkan untuk sistem elektrik, switch, push button, limit switch, program, sensor, dan indikator. Nah, sama, mirip-mirip lah ya. Kemudian processing elemen, kontrol elemen. Kalau di pneumatik hidrolik itu adalah katup pengatur arah, katup tidak balik, kemudian katup pengatur kanan. Sedangkan di sistem elektrik itu adalah kontaktor, relay, kemudian modul-modul elektronik. Oke. Kemudian elemen pengatur, kontrol elemen. Kalau di pneumatik hidrolik adalah katup pengatur arah, sedangkan di elektrik itu adalah power kontaktor, transistor, tiristor. Nah, itu ya untuk mengatur tegangan atau arus yang dialirkan ke misalnya motor dan sebagainya. Kemudian komponen daya kalau di pneumatik atau hidrolik adalah silinder, motor hidrolik, ya, dan lain-lain. Kemudian kalau di elektrik maka komponen dayanya adalah motor listrik, solenoid atau motor linear. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan ke kuliah selanjutnya pada waktu yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian.